Oke, dalam sistem komplement itu butuh regulator ya. Jadi biar apa namanya, kapan sistem komplement itu mulai bekerja, terus bekerja, atau kapan itu komplemennya dihentikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada reaksi yang berlangsung terus-menerus yang nanti akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Jadi diharapkan dengan adanya regulator ini, komplement ini tidak akan reaksi komplement tidak akan berlangsung terus-menerus ya, sehingga sebentar, tidak ada kerusakan jaringan atau sel yang terjadi, sel yang normal maksudnya, yang bukan antigen. Sama saja seperti bisa dianalogikan, yang paling gampang itu tabung gas ya. Tabung gas di situ kan ada regulator ya. Kita butuh gas untuk memasak, jadi kita hubungkan ke kompor gitu ya. Kalau nggak ada regulatornya, ya benar, tujuan memasaknya akan tercapai. Masaknya kelar, namun rumah juga kelar gitu ya. Rumahnya gasnya terus keluar terus menerus, kemudian apalagi dalam keadaan sistem tertutup, nah nanti akan terpicu sedikit saja bisa meledak. Nah, contohnya gitu. Nah, itulah fungsi dari regulator yang dipasang di situ. Nah, regulator dipasang itu diatur kapan gas itu dikeluarkan, kapan gas itu di hold dulu, ditahan di dalam tabung gitu. Jadi nggak keluar secara terus-menerus. Jadi jadi kita bisa mengatur gitu loh, kapan gas itu digunakan, kapan gas itu tidak digunakan. Seperti halnya komplement ya, kapan komplement ini perlu berjalan, kapan komplement itu perlu dihentikan. Oke. Nah, regulator tadi untuk sistem regulasi, jadi ada banyak sistem regulasi untuk mencegah kerusakan pada tubuh manusia. Dan alhamdulillahnya ya, kita sudah punya regulator. Tidak perlu membeli regulator di luar gitu ya. Misalnya kita butuh regulator berupa senyawa obat apa gitu dan dimasukkan di dalam, enggak perlu. Tubuh kita punya sistem regulasi sendiri, dan ada banyak sistem regulasi untuk mencegah kerusakan pada tubuh manusia. Ini ada beberapa regulator dari sistem komplement. Jadi yang pertama adalah jumlah dari antibodi. Nah, nanti komplement itu bisa menyesuaikan ya, apalagi di jalur klasik ya. Di jalur klasik itu ketika antibodinya tinggi gitu ya, karena memang antigennya banyak, maka komplementnya diaktifkan juga akan meningkat. Ketika serangan antigennya menurun atau rendah atau tidak ada, berarti kan jumlah antibodinya minim atau tidak ada, sehingga komplemennya juga akan tidak bekerja atau berkurang kerjanya. Kemudian yang kedua, ada regulator yang kedua, yaitu ada enzim C1 inhibitor. Nah, C1 inhibitor ini memainkan peranan penting untuk dalam membatasi aktivasi komplement yang nggak perlu. Jadi dia, oh ini sudah nggak perlu nih komplement untuk bekerja, ya sudah diatur sama C1 inhibitor ini. Jadi kalau nggak ada C1 inhibitor, prosesnya akan terus-menerus gitu, terus-menerus, bakterinya habis dibabat sama si si C6 tadi, kompleks C5C6 tadi, nyari sel lain yang untuk dilisiskan. Nah, bahaya kan kalau sel darah merah ikut lysis, kemudian sel-sel lainnya ikut lysis, terus-menerus ya kan, malah kemana-mana kerusakannya. Jadi butuh regulator. Salah satunya adalah C1 inhibitor. Nah, ini menyebabkan C1S memisahkan dari C1QRS, sehingga mencegah pembentukan kompleks C1QRS. Dan dia mencegah masuknya C1 untuk mengikat kompleks antigen antibodi. Kemudian regulator yang ketiga yaitu DP accelerating factor atau DAF. Nah, DAF ini adalah zat penghambat yang terletak di sebagian besar membran sel inang. Jadi sel-sel kita juga ternyata sudah dipasang regulator di situ ya. Jadi ketika komplemennya dia sudah sampai pada tahap tertentu, nah regulator itu kalau sudah tidak dibutuhkan ya di-cut gitu. Jadi DAF ini dia akan mempercepat pemisahan kompleks
C4B, C2A untuk jalur klasik ya. Sehingga mematikan kemampuannya untuk mengaktifkan C3. Kalau untuk jalur alternatif, DAF ini tetap melekat pada ikatan C3B sehingga mencegah interaksi antara C3B dengan C faktor B tadi. Oke. Jadi ketika DAF ini bekerja, maka dua jenis konverter C4B2A dan C3B ini tidak terbentuk. Nah, ini di jalur alternatif punya regulasi sendiri juga. Ada faktor H ya. Faktor H ini mengikat C3B dan ikatan dipecah oleh enzim protease di spesifik plasma untuk inhibitor faktor I. Nah, kemudian C3B-nya menjadi tidak aktif. Kalau nggak aktif, maka C5-nya juga nggak ada gitu. C5-nya turun gitu jumlahnya. Jadi proses reaksi komplemennya berhenti. Oke. Bagaimana kalau ada orang yang kekurangan inhibitor esterase C1 atau kekurangan regulator esterase C1, inhibitor esterase C1. Nah, kalau misalnya kekurangan inhibitor C1 ini, dia menyebabkan aktivasi C4, C2 oleh C1 ini terjadi terus-menerus. Akan jalan terus-menerus, kemudian fragmen-fragmen yang diadukan, banyak fragmen yang diadukan oleh plasmin membentuk peptida vasoaktif. Nah, ini muncul respon besar yang tidak dapat dikendalikan. Ya, menimbulkan tidak dikendalikan, kemudian ada timbullah penderita edema amnioneuritik, edema pada kulit, edema pada saluran cerna dan saluran nafas. Dan ini gawatnya kalau terjadi edema berat pada laring atau saluran nafas, ini dapat memicu kematian. Bagaimana kalau orang kekurangan regulator DAF? Nah, kalau pasien dengan kekurangan DAF, maka sel-sel darah merah itu akan ikutan lisis ya, peningkatan hemolisis yang dimediasi oleh komplement. Hemolisis ini artinya lisis itu lysis ya, hemo itu darah, sel darah merah. Nah, sel darah merahnya hancur, kemudian lewat jalur alternatif ya, hem sama globinnya dia keluar lewat urin. Jadi hemoglobin urea paroksimal nokturnal. Nah, jadi fungsi DAF ini ya jelas ya menghambat aktivasi komplement melalui jalur alternatif dan terjadinya konvertase C5. Jadi jelas ya kalau nggak ada regulatornya ya lysisnya sampai kemana-mana, sampai ke sel darah merah juga. Oke, tadi ya kita bahas tadi sudah kerja komplement dan regulatornya gitu ya. Kerja gas dan regulatornya. Komplement dan regulatornya. Sekarang kita akan beralih pada efek biologis dari komplement. Jadi tadi kan ada banyak reaksi biologis yang menyertai tadi setiap aktivasi komplement ya tadi ya. Coba tadi ya. Ini. Nah, ini apa namanya? Efek biologis yang menyertai aktivasi komplement. Di setiap tahap itu ada. Nah, kita akan pelajari juga karena itu memang ngefek ke kita, ngefek dalam berperan besar akan terjadinya efek biologis yang menyertai aktivasi dari komplement. Jadi ketika C1QRS diaktifkan, nah itu akan meningkatkan permeabilitas dari dinding pembuluh darah. Kalau C2 diaktifkan, dia mengaktifkan dinding. Kalau C3A, C5A diaktifkan, maka dia akan bekerja sebagai kemotaksis dan anafilatoxin. C3B diaktifkan, dia sebagai opsonin, C4A anafilatoxin, C4B opsonin, dan seterusnya. Jadi masing-masing komplement ketika dia diaktifkan itu dia akan menunjukkan suatu efek biologis.
selain efek ending lysis cell tadi. Nah, efek biologis inflamasi, anafilaktosin, kemotaksis, opsonisasi, dan aktivitas sitolitik. Yang pertama adalah inflamasi. Nah, sebenarnya inflamasi itu apa sih? Inflamasi itu sebenarnya sih reaksi tubuh terhadap masuknya benda asing atau invasi mikroorganisme atau kerusakan jaringan. Jadi kalau kita kemasukan benda asing atau diinfeksi mikroorganisme atau bakteri atau ada jaringan rusak, pasti ada reaksi inflamasi. Sebenarnya inflamasi ini adalah usaha pertama untuk menghancurkan benda asing atau mikroorganisme serta membersihkan jaringan yang rusak. Sebenarnya inflamasi ini baik sih niatnya menghancurkan benda asing, mikroorganisme, dan jaringan rusak. Kemudian inflamasi, ini tubuh akan mengerahkan elemen-elemen sistem imun ke tempat benda asing dan mikroorganisme yang masuk ke tubuh atau ke jaringan yang rusak tersebut. Jadi adanya tanda inflamasi ya nyeri gitu, ada tanda demam gitu. Itu akan mengerahkan elemen-elemen sistem imun ke tempat tadi yang kena invasi tadi. Kemudian, nah fagositosis, proses memakan tadi merupakan komponen penting dari inflamasi. Kemarin kan sudah belajar ya di sel-sel imun non spesifik, ada sel fagosit yang dia punya mengeluarkan enzim-enzim proteolitik, kemudian mengeluarkan mediator-mediator, mengeluarkan apa namanya prostaglandin, siklooksingenase. Nah, di situ mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Nah, dia turut serta nih fagositosis, apalagi kalau misalnya fagosit frustasi ya. Nah, itu akan terjadi keluarnya mediator reaksi inflamasi. Nah, proses inflamasi ini ada 3 hal penting ya. Satu, proses peningkatan persediaan darah ke tempat benda asing dan mikroorganisme atau jaringan rusak. Jadi ketika ada jaringan rusak, maka aliran darah itu difokuskan ke sana. Kemudian dinding kapiler atau pembuluh darah itu permeabilitasnya ditingkatkan. Kenapa? Karena untuk memberi jalan ya ketika permeabel, antibodi sel fagosit, leukosit itu yang rumahnya di pembuluh di darah itu bisa keluar rumahnya ya lewat membran tadi, permeabilitas kapiler tadi, nembus dinding pembuluh darah yang sudah permeabel tadi, bergerak ke jaringan yang rusak atau ke jaringan yang terkena infeksi. Kemudian leukosit, fagosit dia keluar dari pembuluh darah, ya menembus dinding pembuluh darah, kemudian dikerahkan oleh membran, dikerahkan oleh komplemen C3A sama C5A ya ke daerah yang terkena infeksi. Kenapa sih kok dikerahkan C3A dan C5A? Karena C3A sama C5A ini punya sifat kemotaksis. Kemotaksis itu artinya adalah mengerahkan atau menarik sel-sel imun atau antibodi itu ke daerah yang terkena infeksi. Nah, ketika fagosit sudah sampai ke daerah yang terkena infeksi, nah fagosit itu akhirnya beraksi deh, makan benda asing, mikroorganisme atau jaringan yang rusak. Nah, selama proses makan itu, enzim lisosom itu dilepas. Nah, dilepas oleh makrofag keluar sel sehingga menimbulkan kerusakan di jaringan sekitarnya. Nah, dari proses di atas kan jelas ya bahwa sistem imun non spesifik dan spesifik itu kerjasama dalam usaha mengembalikan keseimbangan badan akibat invasi dari benda atau mikroorganisme asing. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam usaha tersebut terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti panas, bengkak, nyeri, kerusakan jaringan. Nah, itu adalah reaksi inflamasi. Ya, seperti halnya tidak ada perang yang tidak menimbulkan kerusakan. Ya, ketika disamakan aja kayak gini, kalian punya kerajaan, kemudian kerajaan kalian diserang oleh musuh. Nah, musuhnya baru mau ke benteng, mau nembus ke benteng. Nah, kalian udah tahu nih alarmnya. Oh, alarm nyeri ya, kena alarm nyeri si benteng tadi. Ada musuh yang menginvasi nih. Terus akhirnya kalian kerahkanlah tentara-tentara kalian menuju ke benteng. Akhirnya tentara kalian berperang dengan musuh-musuh yang menginvasi tadi. Panah dikeluarkan, kemudian bom dikeluarkan, granat dikeluarkan, gitu. Sehingga bukan musuhnya saja yang ikut dihancurkan, tapi apa?
bentengnya juga ikut hancur, kemudian pohon-pohon yang hidup sekitar benteng juga ikut rusak karena senjata-senjata yang tadi yang dikeluarkan. Sama dengan tubuh kita. Nah, ketika tadi sistem imun kita berperang melawan mikroorganisme, jadi banyak senjata yang dikeluarkan sehingga jaringan-jaringan juga ikut efeknya, ikut rusak, ya, sehingga terjadi panas, bengkak dan nyeri. Walaupun tentara kita menang, tetap masih ada kerusakan ya, dan kerusakan itu nanti akan di recovery kan, recovery. Oke, itu untuk inflamasi ya. Oke, ini untuk anafilatoxin, anafilatoxin. Ya, reaksi yang kedua adalah anafilatoxin. Nah, apa sih anafilatoxin itu? Anafilatoxin itu adalah suatu senyawa atau bahan dengan berat molekul kecil yang dapat mendegranulasikan sel emas dan basofil, atau nanti mereka mengeluarkan yang namanya histamin. Nah, histamin ini akan memunculkan reaksi alergi, kontraksi otot polos, yaitu kalau di gejala itu sesak nafas ya, kemudian permeabilitas vaskular meningkat, nanti memberi jalan untuk migrasi sel-sel leukosit, kemudian plasma yang kayak antibodi itu ke jaringan, kemudian monosit makrofag itu nanti diaktifkan kan, melepaskan mediator sehingga terjadi reaksi inflamasi. Nah, ini reaksi anafilaktosin ini banyak ya. Reaksi-reaksi alergi, inflamasi, kemudian kontraksi otot polos. Nah, reaksi anafilatoxin, nah ini ada komplement yang ketika diaktifkan dia sebagai anafilatoxin, yaitu C3A, C5A. Ternyata C3A, C5A ini dapat melepaskan histamin melalui degranulasi sel emas dan basofil, sehingga muncullah tadi efek seperti alergi, kontraksi otot polos, hemotaksis, aktivasi neutrofil. Kemudian kemotaksin atau kemotaksin. Ini komplement C3A, C5A, dan C5-7 ini ternyata dia berfungsi sebagai kemotaksin. Apa sih kemotaksin atau kemotaksis? Kemotaksin ini kalau secara gampangnya adalah tentara-tentara kalian yang dia tidak menyerang secara langsung, tapi tugasnya adalah mengarahkan atau menarik sel-sel fagosit itu ke daerah kejadian infeksi. Ya, sebagai penunjuk arah lah, di mana sih tempat yang terjadi infeksi, sehingga sel-sel fagosit itu nggak nyasar gitu ya. Sel-sel fagosit nggak nyasar dan ketemu musuh yang akan dimakan gitu. Opsonin. Nah, opsonin ini sudah paham ya pas waktu antibodi ya. Jadi proses melapisi partikel antigen oleh antibodi bisa ya, jangan lupa komplement juga bisa. Jadi melapisi partikel antigen oleh antibodi dan atau komplement. Bisa antibodi saja, bisa antibodi dengan komplement atau komplement saja. Sehingga mudah dikenal dan cepat dimakan oleh fagosit. Nah, protein komplement yang berperan sebagai opsonin di situ adalah C3b dan C4b. Nah, kok C3b sama C4b bisa dikenal oleh fagosit? Ya karena fagosit punya reseptor untuk C3b dan C4b. Ini reseptor-reseptornya, CR1, CR2, CR3, CR4, dan CIQF. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas sitolitik, ya, sito itu sel, litik itu adalah lysis atau lisis. Jadi selnya mengalami lisis. Jelas ya tadi pada akhir aktivasi komplement C8C9 dia merusak membran, membentuk saluran-saluran dalam membran sel sehingga selnya bisa lysis secara osmotik. Nah, di sini juga disebut ya tadi ya, sebelumnya itu juga dibahas ya. Sel darah merah yang diikat dengan C3b dapat dihancurkan juga melalui kerusakan kontak. Jadi kenapa kok komplement itu jika diaktifkan secara terus-menerus, bukan hanya sel bakteri yang hancur, sel darah juga ikut hancur. Kemudian eosinofil dan polimorfonuklear punya reseptor juga untuk C3b. Sehingga C3b ini dapat mengaktifkan sitotoksisitas dari sel efektor ya, ADCC, antibody dependent cellular cytotoxicity. Ini dibahas pada sel spesifik.
Kemudian komplement juga dapat meningkatkan produksi antibodi. Nah, C3B ini ketika terikat pada reseptor permukaan sel B, ternyata secara nyata meningkatkan produksi antibodi dibandingkan dengan sel B yang diaktifkan antigen saja. Jadi kan antibodi kan diproduksi oleh sel B. Sel B itu mau memproduksi antibodi jika diaktifkan oleh antigen. Nah, selain antigen, ternyata ketika si komplement C3B itu terikat di reseptor di permukaan sel B, ternyata dapat meningkatkan produksi dari antibodi tersebut. Nah, ketika orang tersebut kekurangan C3B, maka cenderung menyebabkan penurunan produksi antibodi. Sehingga daya tahan tubuhnya dia rendah ya, karena antibodinya yang diproduksi dia kurang. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika tubuh kekurangan komponen dari komplement? Nah, jadi kalau kelebihan, jadi kalau aktivitas komplement terlalu aktif atau berlebihan juga bahaya, kalau kekurangan juga berbahaya. Ya. Kalau kekurangan komplement dari C1Q, dia akan terjadi infeksi berulang gitu ya, infeksi berulang. Jadi pada penyakit imunodefisiensi ya. Kemudian kalau kekurangan C2 dan C4 itu akan terjadi penyakit yang seperti SLE. Kemudian kalau kekurangan C3 dia akan terjadi penyakit infeksi biogenik yang berulang yang parah. Apa ya, kekurangan komplement tadi jadi rentan terhadap penyakit. Jadi kalau kekurangan C5 dia dapat meningkatkan susceptibility, jadi kerentanan terhadap infeksi bakteri. Kalau C5, C8 ini cenderung terjadi bakteriemia, alias ada bakteri di dalam darah. Jadi untuk komplement ini ya, apa saja sih sebenarnya? Sistem imun itu kalau dia kekurangan atau imunodefisiensi, itu kalau kita kekurangan dari sistem imun akan rentan terkena infeksi. Tapi kalau berlebihan aksinya itu juga akan merusak jaringan. Oke. Jadi contohnya apa? Contohnya pada kasus COVID kemarin ya, ketika terjadi badai sitokin. Nah, sitokin ini diproduksi sebenarnya untuk melawan virus ya. Namun kalau produksinya sitokinnya berlebihan, itu akan jadi badai sitokin, bukan virus saja yang diserang, tapi sel-sel normal yang ada di paru juga ikut rusak. Ya. Jadi yang meninggal karena COVID itu bukan karena virusnya, malah karena sitokin yang diproduksi secara berlebihan. Jadi untuk sistem imun ya kalau berkurang itu juga bermasalah, berlebihan juga bermasalah, akan merusak. Kurang itu akan terjadi kerentanan terhadap infeksi, kalau berlebihan akan cenderung merusak jaringan. Oke, sudah selesai untuk materi komplement.